Oke, waktu dan kesempatan saya berikan kepada. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk memberi pertanyaan dan harapan juga saya bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Di situ mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Jawaban dari kakak mereka ada di bagian membangun komunikasi yang baik. Tujuan pembelajaran yang kita buat dapat tercapai dengan cara membangun komunikasi yang baik. Ini saya minta kira-kira komunikasi yang baik yang modelnya seperti apa dalam pembelajaran ini, konsepnya, konteksnya di pembelajaran PJOK. Kira-kira komunikasi yang baik yang bisa membuat siswa memberi perhatian kepada kita sebagai guru itu yang seperti apa? Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Embo atas pertanyaannya. Dan saya coba akan menjawab bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik. Tentunya yang pertama itu dari kita sebagai guru olahraga, kita menyiapkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu kita dengan menciptakan suasana dalam proses itu tuh secara enjoy, santai, agar semua peserta didik bisa antusias dalam ini menerima pembelajaran. Dan kita menyiapkan semua fasilitas-fasilitas seperti alat peraga sehingga semua peserta didik itu bisa terlibat aktif. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Kakak Embo, mungkin ada tanggapan dari Kakak Embo? Pas. Oke, terima kasih Kakak Embo. Dan untuk kesempatan berikut saya berikan kepada teman-teman kelompok lain. Mungkin ada yang mau tanya, masukan suara, saya persilakan. Kakak David tuh. Mungkin Kakak David. Oke, Kakak Loli. Silakan Kakak Loli. Ya, baik. Terima kasih. Supaya suasana diskusinya tetap berjalan, saya mencoba untuk bertanya. Ya, di sini ada satu perhatian, mendapatkan perhatian dari peserta didik yang bisa diterapkan di kelas, khususnya pada poin 5, yaitu memperhatikan situasi kondisi lingkungan sekitar saat pembelajaran berlangsung. Ya, kira-kira seperti apa kita mendapatkan perhatian untuk bisa siswa ini fokus atau perhatian kepada kita dengan situasi atau kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya kembalikan. Ya, oke, terima kasih Kakak Loli. Mungkin Kakak Bende bisa untuk membantu menjawab. Silakan Kakak Bende. Oke, terima kasih Kakak Loli yang sudah bertanya. Saya coba menjawab pertanyaan dari Kakak Loli menyangkut poin nomor 5, memperhatikan situasi kondisi lingkungan sekitar saat pembelajaran berlangsung. Contohnya, menurut saya, situasi kondisi lingkungan itu misalnya di lapangan,
ketika kita berdekatan dengan sekolah lain atau berdekatan dengan jalan, di mana agar siswa itu benar-benar fokus dan perhatian ke kita harus mengarahkan pandangan mereka membelakangi jalan atau membelakangi hal-hal yang dapat mengganggu mereka. Itu saja dari saya, Kakak. Saya kembalikan ke Kakak moderator. Oke, terima kasih untuk Kakak Wende yang sudah mencoba mengkolaborasi tentang poin kelima itu situasi dan kondisi di lingkungan belajar. Mungkin ada umpan balik dari Kakak Loli atau ada tanggapan dari Kakak Loli, saya persilakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Kakak Wende, Mas, ini berkaitan dengan formasi mungkin yang saat kita laksanakan saat pembelajaran, saat berada di lapangan yang luas. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Kakak Wende itu juga sudah benar. Ya, sudah bisa menambah pengetahuan. Kita juga bisa menggunakan tadi seperti isyarat tadi, ya, agar kita bisa tetap fokus terhadap pembelajaran atau materi yang pembelajaran hari itu sehingga bisa tercapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kakak Leo. Terima kasih untuk Kakak Loli. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman-teman lain. Mungkin masih ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan. Oke, baik, kakak-kakak semua. Mungkin kesempatan berikut saya berikan kepada kakak fasilitator untuk menambahkan berkaitan dengan yang sudah dipresentasikan kelompok kami, kelompok 1, tentang topik mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk waktu, saya persilakan kepada kakak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kakak Leo, Kakak Wende, dan kakak yang lain di kelompok 1. Oke, baik kakak-kakak, sekali lagi mari kita berikan dulu ya aplaus untuk hasil ya presentasi dari kakak-kakak kelompok 1 ya. Baik, mendapatkan perhatian peserta didik kakak-kakak ya. Jadi bahwa ketika kita bicara tentang bagaimana cara guru ya untuk mendapatkan perhatian peserta didik, tadi juga sudah digambarkan secara jelas di awal, kemudian ya, lalu kemudian kakak yang lain boleh mengelaborasi lagi, dan di sini ya saya mau menyampaikan seperti ini kakak-kakak, untuk boleh menambahkan ya apa yang sudah dihasilkan nih oleh kakak-kakak dari kelompok 1 ya. Bagaimana supaya nanti guru itu bisa ya mendapatkan perhatian ya dari peserta didik. Jadi yang paling pertama itu kakak-kakak, bahwa yang perlu kita pahami itu adalah, nah, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Loli di akhir tadi, ya. Kemudian yang berikut nih, kakak-kakak, efisien dalam penggunaan waktu. Nah, ini juga menjadi penting, kakak-kakak, ya. Artinya bahwa apapun yang harus kita lakukan di lapangan saat situasi pembelajaran, kita harus terus melihat, ya, waktu, ya. Jangan sampai pembelajarannya 1 kali atau 2 kali 45 menit, atau mungkin 1 kali 45 menit atau 1 kali 30 menit, kita buat sampai dengan 3 kali, 4 kali dalam 35 menit. Contohnya seperti itu. Artinya jangan sampailah seperti itu. Jadi efektivitas waktu itu menjadi juga hal yang harus dipertimbangkan oleh kakak-kakak semua. Kakak-kakak, saya rasa itu dulu ya, tambahan dari saya, hal-hal yang mungkin ya belum tersampaikan dalam ruang virtual ini. Mungkin kita akan belajar bersama ketika nanti pada saat kegiatan ya lanjutan di tatap muka, karena konsep gerak ini akan kita bawa nanti pada saat situasi pembelajaran tatap muka. Dan saya berharap bahwa kakak-kakak terus ya kita sama-sama menggali pemahaman bersama sehingga kita bisa mencerna apa esensi dari pembelajaran aktivitas gerak yang dilakukan. Jadi itulah ya kakak-kakak
hal-hal yang mungkin bisa saya tambahkan pada kesempatan ini. Oke, terima kasih sekali lagi kakak-kakak. Mari kita berikan dulu ya aplaus untuk kakak-kakak dari kelompok 1 yang boleh mempresentasikannya. Oke, itu dulu. Mohon izin kakak Leo untuk boleh stop ya share screen-nya. Atau mungkin ada yang mau ditutup dengan pantun nih, kakak Leo, silakan. Oke, baik, terima kasih atas peneguhan dan penguatan dari kakak Fasid. Sebelum menutup sesi diskusi, saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 ingin menyampaikan ada sebuah pantun. Pantunnya seperti ini. Kalau jalan menginjak bumi, Sakit. kawan. Cukup sekian dari kami. Mohon semua tepuk tangan. Terima kasih kakak Fasid. Waktu dan kesempatan saya kembali ke kakak Fasid. Baik, terima kasih pantun yang begitu luar biasa ya. Ini ya membuat kami tetap fokus nih pada pembelajaran di siang hari ini. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mungkin ya, mohon izin saya share screen ya. Kita tinggal lagi beberapa slide ya. Mau selesai ya. Tapi sebelumnya suara saya sudah bisa didengar jelas kah kakak-kakak semua? Bisa kakak? Bisa kakak. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini kakak-kakak kita sudah selesai ya pada aktivitas 4 ya, presentasi dan diskusi ya. Selanjutnya ini kakak-kakak pesan kunci dari pembelajaran kita di modul 2.1 ini kakak-kakak ya, yang berkaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Jadi lebih khusus pada topik 2 ya, yaitu penyajian tugas gerak. Nah, kakak-kakak Bapak, pesan kunci ya berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini, penyajian tugas gerak adalah Bapak, bagaimanakah kita sebagai seorang guru ya, cara kita untuk mendapatkan perhatian tersendiri kakak-kakak. Maka yang paling pertama itu adalah mengembangkan konten ya. Kemudian bagaimana ya mengkomunikasikan isyarat tadi kakak-kakak pembelajaran, sehingga itu dapat berpengaruh nih dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi itu kakak-kakak kata kuncinya hari ini dalam bagaimana kita memahami tentang ya penyajian ya tugas gerak kakak-kakak. Yang berikut, oke, ini kakak-kakak refleksi 10 menit saja. Hal ini bisa dilakukan secara langsung kakak-kakak ataupun juga bisa dituangkan di kolom chat kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak. Baik. Ini pertanyaan pemantik nih kakak berkaitan dengan aktivitas kita nih, ya. Penyajian tugas gerak dalam pembelajaran 2 hari ini. Di modul 2.1 yaitu kita bicara tentang ini keterampilan mengajar PJOK yang aktif kakak. Nah, bagian mana nih kakak-kakak? Ada pembelajaran ini yang menurut kakak-kakak paling informatif dan kemudian mengajar. Silakan kakak-kakak boleh menuangkan itu di kolom chat, tapi kalaupun mau mengelaborasi secara langsung, silakan kakak-kakak. Di bagian mana nih kakak-kakak pembelajaran hari ini yang menurut kakak-kakak itu sangat ya paling informatif? Silakan kakak-kakak. Oke, kakak Loli, silakan kak Loli. Mohon izin kak Loli, mic-nya. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk merefleksi pembelajaran bersama kita hari ini, bahwa sebagai guru olahraga saya bisa mengikuti kegiatan ini, khususnya hari ini, khususnya yang saya merasa tertarik yaitu pada mendapatkan perhatian peserta didik. Yang informatifnya begini, begitu
banyak persiapan yang kita sampaikan, yang kita siapkan seperti konten, modul ajar, dan persiapan alat atau sebagainya, tanpa kita mendapatkan perhatian dari peserta didik itu menjadi sia-sia. Dan mungkin hal ini yang mungkin saya merasa perlu ditingkatkan kami sebagai guru untuk lebih mampu bisa memperdalam pengetahuan untuk mendapatkan atau mengajak peserta didik itu untuk lebih perhatian saat pembelajaran. Dan kakak saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Loli ya, yang begitu luar biasa, yang boleh menjawab nih, ya, mengelaborasi berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Ya, benar sekali Kak Loli. Bapak yang paling informatif di sini adalah Bapak ketika Kak Loli ya, apapun konten pembelajarannya, persiapan kita, penampilan kita, ya, sebagai guru PJOK nih. Kenapa? Guru PJOK itu guru yang selalu dinanti-nantikan oleh siswa di sekolah kakak. Benarkah tidak nih kakak? Tanpa kehadiran guru PJOK di sekolah, maka sekolah tidak bisa berbuat apa-apa, Kak. Artinya, dalam tanda kutip nih kakak, bagaimana meningkatkan prestasi, bagaimana membuat siswa itu sehat, baik secara fisik maupun secara psikis, hanya ada pada mata pelajaran PJOK. Maka, apapun yang kita mau sampaikan di situ, kalau tidak mendapatkan perhatian dari murid, maka sia-sia, kakak. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya sentil di awal tadi, bahwa bagaikan sup ayam yang tanpa bumbu, kakak di sana. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Loli yang boleh mengelaborasinya. Baik, mungkin ada kakak yang lain lagi, silakan. Bisa juga ya, kakak bisa dituangkan di kolom chat, silakan. Karena kolom chat ini dari tadi belum aktif nih, silakan kakak. Boleh ya, sembari ada yang menyampaikan secara langsung bisa juga dimuatkan di kolom chat kakak. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Baik, sambil menanti kakak-kakak yang mungkin ya menuangkan ya pendapatnya itu di kolom chat, mungkin kita lanjut ya dulu pada slide berikut. Nah, ini juga memunculkan ya pertanyaan pemantik kedua kakak. Apakah informasi ini dapat meningkatkan efektivitas mengajar PJOK kakak di kemudian hari? Berikan alasannya. Boleh ya, silakan dielaborasi secara langsung. Mungkin dari kakak Ratna, silakan Kak Ratna. Itu mungkin kakak yang lain, silakan. Apakah informasi ya ini dapat meningkatkan efektivitas mengajar kakak di kemudian hari? Ketika hari ini kita sudah belajar banyak hal bagaimana supaya mau ya meningkatkan perhatian ya siswa terhadap pembelajaran yang sedang kita berikan ya dengan beberapa ya aspek tadi ya. Apakah ini dapat ya meningkatkan nanti kakak pada pembelajaran PJOK di kemudian hari? Silakan kakak. Oke, Kak Ambo, silakan Kak Ambo. Baik, kakak saya mencoba untuk menjawab berkaitan dengan pertanyaan ini. Apakah informasi ini dapat meningkatkan efektivitas mengajar PJOK di kemudian hari? Tentunya iya. Karena guru PJOK lebih fokus lagi, semacam kami peserta PKG sudah berapa kali kegiatan kami sudah dibekali dengan pengetahuan baru yang berkaitan dengan tugas dan profesi kami. Tinggal menjadi tantangannya ke depan, apakah guru PJOK yang sudah dibekali dengan
kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa untuk tetap eksis mempertahankan untuk menjaga profesinya. Ini menjadi komitmen kami pribadi selaku guru PJOK. Nah, sehingga hal ini juga masih menjadi terkadang saya sering sharing sedikit di tingkat satuan pendidikan di sekolah saya. Saya sering memberi penilaian terhadap teman-teman guru ketika memberikan pengajaran. Satu hal saja, kebiasaan tinggalkan perangkat. Terkadang mengajar tanpa perangkat, sehingga pembicaraannya jauh, meluas. Padahal kalau kita fokus, nah contoh semacam kita guru PJOK, kalau kita komit, kita sudah dibekali dengan kegiatan-kegiatan ini, kita masuk kelas, di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kita menyiapkan secara baik apa yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita. Tentunya itu akan berjalan dengan baik pula. Kita mengajar sesuai dengan perangkat yang sudah disiapkan. Itu akan lebih baik dan tidak akan menyita banyak waktu. Kita lebih fokus ke pembelajaran. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Mbo. Ini ya Kakak Mbo lebih menekankan pada bagaimana ya komitmen kita nanti sebagai guru apabila kita mau menjalankan ya berkaitan dengan materi yang kita belajar hari ini, informasi ini. Nah itu ya kembali lagi bahwa apa yang disampaikan Kakak Mbo bahwa komitmen ya dari kita sebagai guru. Ya. Kalau tadi Kakak Mbo sedikit mencontohkan bahwa meninggalkan perangkat. Nah ini kakak bahwa perangkat itu atau modul ajar ya ataupun RPP itu merupakan ya acuan ya untuk kita dalam proses pembelajaran PJOK. Maka sebagai guru PJOK tentunya ya bahwa alur-alur dalam proses pembelajaran yang sudah dibuat di dalam perangkat pembelajaran itu atau modul ajar itu harus dijalankan dengan melihat efektivitas waktu kakak. Itu yang paling prinsip. Hanya kembali lagi bahwa hanya guru PJOK kakak yang bisa menjalankan peran itu dengan hati. Kalau tanpa hati, maka itu juga menjadi tolak ukur untuk kita. Jadi saya berharap bahwa kita patut bersyukur dan berbangga kakak bahwa kita sudah dipanggil nih, diutus untuk menjadi seorang guru PJOK. Mari, bukan soal apanya kakak, tapi bagaimana kita membuat siswa itu mereka bisa bergerak aktif sepanjang hayat. Itu yang paling utama kakak. Oke, saya rasa itu dulu kakak. Terima kasih. Tapi satu hal yang saya mau tambahkan di sini, kakak, jangan lupa ya selalu ya memberikan komentar-komentar itu di kolom chat kakak. Bagi yang belum nih kakak. Oke, saya rasa itu dulu. Kita lanjut dulu pada aktivitas berikutnya kakak. Nah ini kakak ya sesi kita hari ini ya. Jadi mulai hari ini ya kakak kita harus bisa mulai mampu ya mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif tadi. Yang pertama tadi ya, kalau kita bicara penyajian tugas gerak ini berkaitan dengan pembelajaran ya PJOK, maka perlu kita lihat kakak ya pentahapan konten tadi. Kemudian isyarat ya, cu dalam pembelajaran. Kemudian komunikasi yang efektif kakak itu menjadi sangat penting. Terus kemudian yang kedua adalah memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Nah ini kakak, saya rasa Bapak kita sudah membahasnya itu di awal tadi, dan saya berharap bahwa kakak harus bisa setidaknya mulai memahami ya konten ya. Dan kemudian bagaimana mengembangkan konten ya PJOK. Kemudian yang ketiga adalah membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Itulah kakak ya sesi akhir dari kegiatan kita di hari ini. Ya, terima kasih kakak sejauh ini ya yang sudah hadir ya terus terpantau di ruang virtual ini. Saya rasa itu dulu kakak pertemuan kita hari ini di pembelajaran ya modul 2.1 berkaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif pada pembelajaran 2 kakak yaitu penyajian tugas gerak. Saya rasa itu dulu kita akhiri kakak.
kegiatan kita hari ini dengan doa. Oke, Kak David lah. Kak David boleh menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan Kak David. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dalam dan nama Bapa Putra dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua di dalam kelas 5 PKG PJOK masih tetap setia mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, dapat kami implementasikan di sekolah lembaga pendidikan kami masing-masing. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak David yang sudah menutup kegiatan ya, sesi ya di pembelajaran kita di Tatap Maya ke-10 hari ini Kakak pada modul 2.1 efektivitas pembelajaran PJOK yang efektif dengan topik ya penyajian tugas gerak Kakak. Terima kasih Kak David yang telah menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Terakhir ya, mohon izin kakak untuk boleh kita membuka kamera untuk kita sesi akhir yaitu foto bersama. Silakan kakak. Kakak David yang semangat lah, Kakak David mulai lemah-lemah nih. Oke, apa ya? Ya, pengajaran berdiferensiasi. 1, 2, 3. Oke, baik. Pentahapan ya, pentahapan konten atau progresivitas. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, komunikasi yang efektif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semua. Hebat ya. Baik kakak, sebelum saya menutup ya, saya perlu sekali lagi menyampaikan ya kata akhir ya, yaitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu ya untuk kita semua di ruang virtual ini, salam sehat ya, salam PJOK, jaya jaya. Ulangi, salam PJOK, jaya jaya. Jaya, jaya, jaya.